Kita tahu ada sering sekali ungkapan baik dari atasan ataupun dari karyawan di sebuah perusahaan yang mengatakan bahwa udah kayak keluarga gue sendiri, atau kita ini seperti keluarga. Anggap aja kantor ini rumah kedua kita. Itu sering tuh kita dengar tuh. Dan walaupun gue ngerti itu datangnya dari mana, tapi gue mau berargumen bahwa itu bukan sesuatu yang benar untuk diyakini. Gue mau berargumen bahwa kantor itu bukan keluarga. I don't balance my work and my life because they're all jumping in the same trampoline. Assalamualaikum. Work-life trampoline. We're still hustling because we love what we do. We do what we love. Pusing tapi bahagia. Carilah pekerjaan yang capeknya membuat kamu bahagia. Gokil. Work-life trampoline, baby. Nah, gue mau coba untuk ngasih gambaran bahwa gue ngerti itu datangnya dari mana. Kadang-kadang tuh kita suka ngomong, oh di kantor ini tuh kita tuh udah kayak keluarga atau kekeluargaan. Itu diniatkan untuk membuat orang-orang di dalam satu kantor tuh akrab. Orang-orang di dalam satu kantor tuh dekat. Orang-orang di dalam satu keluarga tuh saling membantu, saling menyayangi, saling support, dan nilai-nilai kekeluargaan lainnya. Gua ngerti juga ketika ada yang bilang, anggap aja kantor ini kayak rumah kedua kita, karena mereka pengen kita nyaman di rumah. Mereka pengen kita betah berlama-lama di kantor karena seperti di rumah. Gua ngerti itu semua. Cuman yang banyak orang lupa, ketika lu bilang anggap aja orang-orang di sini adalah keluarga lu, walaupun kita awalnya niatnya supaya saling akrab, saling dukung, saling sayang, tapi mengatakan bahwa anggap aja orang-orang di satu kantor ini adalah keluarga, itu dengan sendirinya melahirkan ekspektasi di benak orang. Ketika kita bilang keluarga, ekspektasinya adalah kalau kekeluargaan berarti harus saling memaafkan, harus saling memaklumi, kemudian dengan otomatis juga mau gak mau yang nerima bahwa seperti keluarga ada hierarki. Hormatlah pada ayahmu, hormatlah pada ibumu. Apalagi dalam kultur, bukan dalam kultur, dalam nilai-nilai agama ya, Islam terutama, kan kita gak boleh tuh gitu aja, gak boleh tuh ke nyokap bokap tuh gak boleh. Ke nyokap terutama ya, gak boleh tuh. Nah, ini tuh nilai-nilai yang kurang tepat untuk perusahaan. Kalau di keluarga, nggak wajar untuk kemudian kita menegur orang tua kita atau protes sama orang tua kita. Di kantor, menurut gue itu harusnya dilakukan. Kalau salah, atasan lo salah, tegur dia. Menurut gue, jangan maafin kalau ada orang di dalam perusahaan yang memang bajingan. Jangan dimaafin, jangan diterima lagi. Kalau keluarga kan, ya gimana pun dia kan kakak kita, ya gimana pun dia kan saudara kita, ya gimana pun dia kan adik kamu, kan gitu kan kalau di keluarga kan. Tapi kan kalau di kantor nggak bisa ngomong kayak gitu. Lu salah, lu kurang ajar, cabut, lu nggak ada urusannya, lu pergi aja dari sini. Lu nggak pengen ada di sini lagi, cabut aja. Kalau di keluarga kan, adik kita nggak mau ngomong sama yang lain, adik kita sibuk sendiri, kan kita nggak bisa bilang, lu nggak mau di sini lagi, udah cabut aja lu, nggak bisa, kan namanya juga keluarga. Di kantor, kalau ada orang yang udah kelihatan malas-malasan, cabut aja. Kebayangkan maksud gue? Ini yang jadi alasan kenapa menurut gue tuh kurang tepat untuk bilang kantor tuh kayak keluarga. Keluarga gak punya tujuan selain tetap menjadi keluarga. Kantor punya tujuan. Mau itu tujuannya untuk memperkaya diri atasannya, ataupun untuk mengubah peta dunia gitu ya. Maksudnya bukan peta beneran, tapi maksud gue landscape sosiokultural dunia. Tapi ada tujuannya. Comika aja ada tujuannya, menjadi perusahaan yang bisa bikin Komika hidup dari karya. Itu tujuan itu. Itu misi perusahaannya. Kita semua bergerak menuju ke situ. Kita kan, kami perusahaan ini kan intinya kan ada Komika masuk, diproses, keluar makmur. Udah gitu. Udah sesederhana itu.
baik yang di manajemen terutama karena bisa mengoptimalkan semua fasilitas yang dimiliki sama kantor, sama perusahaan, ataupun yang bermitra sama kami. Walaupun jadinya sporadik, bermitra di Comika Event, bermitra di Comika ID, nggak holistik gitu ya. Kalau manajemen kan holistik, jadi bantu dari sisi semua bagian. Nah, tapi Comika aja punya tujuan, Nike aja punya tujuan, Apple aja punya tujuan, Starbucks punya tujuan, Cafe Auburndale tempat gua ngerjain ini punya tujuan. Keluarga nggak punya tujuan, kecuali keluarga lu Kim Kardashian yang tujuannya memang memperkaya diri. Tapi di luar itu, keluarga nggak punya tujuan. Karena keluarga nggak punya tujuan, akan susah untuk ngajak keluarga untuk melakukan ini dan itu. Perusahaan punya. Dan tentu kita bisa balik lagi ke anggapan, ya maksudnya tuh keluarga itu, dianggap keluarga itu masih biar deket. Iya, tapi lu nggak bisa memungkiri bahwa ketika kita sebut satu kantor ini kayak keluarga, itu datang dengan ekspektasi gitu, ekspektasi nilai-nilai keluarga. Katanya kita kekeluargaan, kok gue dipecat, kok gue ditendang, terima dong gue, kan gue kan bagian dari keluarga. Ya nggak bisa orang lu nilep duit kantor. Ini yang nilai-nilai ini, soalnya nanti jadi perdebatan. Katanya keluarga, nggak ada yang bilang keluarga. Atau sebaiknya jangan bilang ini keluarga. Ini kantor ini punya tujuan. Lu sepakat sama tujuannya, hayu, lari bareng-bareng nih kita. Lu gak sepakat sama tujuan, ya udah cabut. Udah gitu doang. Perusahaan tuh lebih mirip kayak tim sepak bola atau tim basket. Ini semua yang ada di sini pengen juara, itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk juara. Kalau lu jelek mainnya, cabut. Ya kok gitu sih, kasian kayak gue, kayak kasih gue waktu untuk bertumbuh dong segala macam. Kan gue bagian dari keluarga lu, bro. Masalahnya lu suruh latihan aja males-malesan lu. Kebayangkan maksud gue? Ini tuh lanjutan dari, ingat gak gue punya video work life trampoline, kantor sama dengan kendaraan umum. Nah ini lanjutannya, kantor tidak sama dengan keluarga. Kantor sama dengan kendaraan umum adalah bahwa kantor tempat lo bekerja itu tuh sebenarnya kendaraan untuk lo menuju sesuatu. Kantornya sendiri punya tujuan. Nah kan lo mesti tanya sama diri lo sendiri, sejalan gak sama tujuannya? Lo mau kemana sebenarnya? Seperti yang gue bilang di video itu, banyak orang sebenarnya nggak tahu mau kemana. Tapi naik aja dulu nih kantor mumpung lewat, ya kan? Lu sebenarnya nggak tahu mau jadi apa dalam hidup, tapi kebetulan lowongan pekerjaannya yang buka dari perusahaan itu tuh, ya udah gue masuk aja gitu. Tapi pada akhirnya lu mesti nentuin, gue tuh sebenarnya mau kemana dalam hidup gitu. Nggak ada orang lain yang bisa lu salahin selain diri lu sendiri kalau lu nggak tahu mah. Lu mesti tahu dulu. Banyak orang yang naik angkot atau angkutan umum bukan karena sejalan atau bukan serute, tapi karena keren aja. Seperti yang gue bilang di video tersebut, emang angkutan umum apa yang dinaikin orang karena keren? Ya, LRT sama MRT, lu pikir awal-awal orang pada naik karena pengen ke stasiun Lebak Bulus, pengen foto-foto doang itu? Sama, banyak orang masuk perusahaan karena keren kan? Tapi kemudian di dalam mereka ngerasa, ih kok perusahaan toksik ya? Perusahaan toksik, yang dari awal kayak gini perusahaan. Cuma lu datang gak punya ekspektasi yang jelas karena lu cuma pengen masuk perusahaan itu aja. Nah, kalau kantor sama dengan kendaraan umum yang berarti punya tujuan, berarti yang pasti kantor tidak sama dengan keluarga, karena keluarga gak punya tujuan. Makanya lebih mirip tim sepak bola. Semua orang dilatih supaya jadi lebih baik, semua orang ditegur. Di tim basket atau tim bola, orang tuh bisa berantem, satu tim bisa berantem di lapangan. Ingat gak ada video yang viral di locker roomnya Tottenham Hotspur? Siapa itu pemain Korea yang main di Hotspurs? Ya dia lah, lu tahu kan? Dia berantem sama si kipernya Spurs siapa? Hugo Lloris ya. Berantemnya berteriak-teriakan. Si kipernya itu bilang, lu tuh sama sama yang lain, kejar, lu tuh sama kayak Harry Kane, kejar itu bola. Gue lupa ya. Si pemain Korea ini, lu maunya apa gitu. Dua-duanya tuh sebenarnya sama-sama pengen menang, saling ngingetin. Di lapangan basket juga banyak kayak gitu, orang berantem. Penonton kadang-kadang nggak ngerti ya, karena nggak pernah main organized sports gitu ya, jadi nggak ngerti bahwa itu tuh wajar. Di kantor juga kayak gitu, wajar kalau misalnya lu negur atasan lu, kalau atasan lu nggak ingat atau kelakuannya nggak seakan-akan mencerminkan bahwa kita pengen maju. Dan atasnya juga bisa ngomong ke bawah kalau misalnya yang di bawah nggak kayak pengen maju gitu. Bro, ini bukan keluarga, ini tim, kita pengen juara ini.
Dan bukan berarti ketika menjadi tim terus orang jadi saling ketus, enggak. Lah kan tim akrab juga. Di dalam tim kan emang dibutuhkan keakraban supaya bisa jadi maju. Di basket mah contohnya banyak banget tuh bagaimana tim Miami Heat, jangan tim kita ngomongin ini aja, timnya Phil Jackson ketika megang Lakers di era terakhir Kobe Bryant juara bareng Phil Jackson. Semua orang dikumpulin, ada semacam ritual yang dilakukan untuk membuat semua orang jadi semakin dekat. Bukan berarti harus jadi keluarga. Tim basket itu sama-sama punya tujuan, tapi ya berarti walaupun lu adalah tim basket yang kompetitif, bukan berarti lu nggak bisa akrab gitu. Lu akrab karena lu tahu keakraban lu itu dengan tujuan tertentu, yaitu menang. Nah, menangnya apa tergantung perusahaan masing-masing. Karena gue sering soalnya denger di perusahaan-perusahaan lain tuh, atau lebih tepatnya dari orang yang baru keluar dari perusahaan tersebut. Tai lah, kantor gue sebelumnya katanya keluarga, tapi mana nggak ada inisiatif tuh dari kantornya untuk menunjukin kekeluargaan. Padahal kalau emang benar-benar keluarga, kan dia nggak harus nunggu orang tuanya untuk melakukan inisiatif yang membuat mereka seakan-akan keluarga. Anaknya kan juga bisa. Tapi bahwa ini orang nuntut atasannya atau nuntut kantornya untuk menunjukkan bukti bahwa mereka kekeluargaan, itu aja udah bukti bahwa nggak kekeluargaan. Kalau emang kekeluargaan, ya semuanya dong. Lu juga ngelakuin sesuatu dong di kantor supaya terasa kekeluargaannya. Tapi selama orang itu masih nuntut sama perusahaannya, ya berarti bahkan di benak orang itu juga dia nggak ngerasa kekeluargaan gitu. Ya karena emang bukan. Menurut gue ya, gue nggak tahu lu sepakat atau nggak. Lu tulis aja di kolom komentar. Tapi menurut gue ini adalah diskursus yang perlu didiskusikan, disebarluaskan. Bener nggak? Kantor itu nggak kayak keluarga, kecuali kantor itu keluarga Kardashian. Ada tujuannya memperkaya diri, dan dengan itu ada strategi PR tuh yang dilakuin tuh. Skandal bokep kita kelola, gitu. Butuh alat PR, kita bikin reality show. Ada tujuan untuk keluarga. Tapi keluarga-keluarga lain nggak ada tujuan lain selain lekat menjadi keluarga, apapun konsekuensinya. Apapun. Termasuk kalau bapaknya kemudian jadi transgender, termasuk kalau anaknya menikahi bipolar, termasuk ketika banyak lah. Tetap stay together apapun yang terjadi. Sebenarnya keluarga Kardashian tuh bentuk perusahaan yang oke banget sih. Kalau sekarang keluarga zaman sekarang nih, D'Amelio, ya ada kan yang tadinya TikToker tapi sekarang jadi entitas bisnis yang mengagumkan, Charli D'Amelio, sama siapa gitu. Ya itu pendapat gue. Terima kasih banyak, dan kita ketemu di Work Life Trampoline berikutnya. Bye bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.